Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gerobak bawa kedong-dong. Jawab salam yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, aparatur pemerintahan yang saya hormati, sahibul majlis, Majlis Ta'lim Muhammad Abdul Qadir Jailani, orang tua kita Abah Ustadz Haji Sa'adi beserta keluarga yang saya muliakan, jajaran panitia pelaksana acara dan upacara peringatan Maulid yang saya hormati, ibu bapak dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang kita peringati kelahirannya ini malam bukan manusia biasa. Yang kita peringati kelahirannya ini malam adalah manusia mulia yang dimuliakan Allah dan dimuliakan oleh seluruh alam. Kemuliaan baginda Rasul jangankan ucapannya, jangankan tutur kata dan perbuatan tingkah laku tindak tanduknya. Kemuliaan baginda Rasul itu dari namanya saja sudah mencerminkan kemuliaan. Allahumma salli ala Muhammad. Jangankan tutur kata baginda Rasul, jangankan perbuatan baginda Nabi, saudara, namanya saja baginda Rasul sudah menunjukkan kemuliaan. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sauna li ismihi. Baru dari sebuah nama baginda Rasul menunjukkan kemuliaan.
Maka pantas ketika kita menyebut nama Rasul adalah sebuah solawat, dengan solawat menghasilkan syafaat yang akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang di sono kedengeran suara saya, Bu? Muka saya kelihatan mirip Aliando. Wah, fitnah itu, fitnah. Tapi saya nggak marah kok. Allahumma salli ala Muhammad. Sebuah kelahiran yang dinantikan oleh seluruh alam. Maka tadi kalau disampaikan ketika baginda Rasul lahir, Majusi bangkrut karena apinya padam. Orang-orang sekitar bingung, berhalanya hancur. Malaikat di Baitul Ma'mur bertasbih, seisinya bersyukur dengan kelahiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Kalau baginda Rasul makhluk termulia, lalu apa manfaatnya kita sebagai umatnya ini? Apa kemuliaan yang bisa kita rasakan lewat bikin peringatan maulid ini? Itu yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan kelar 7 menit setengah. Kelamaan ya. Tadi kata panitia apa? Ikan sepat. Kemudian kata sambutan panitia, ikan sepat, ikan gabus nggak pakai ikan lele. Bagus nggak pakai bertele. Iya, ikan sepat, ikan gabus nggak pakai ikan lele nyelem. Lebih cepat, lebih bagus, nggak pakai bertele-tele, amplop udah dielem. Ceramah pantun mulu dan Allahumma salli ala Muhammad. Tes satu. Ini begini nih Pak Haji Sadi, kalau mulu dan sonnya baru DP doang nih. Kata yang punya son boro-boro DP, uang rokok juga belum. Kemuliaan baginda Rasul, saudara. Walaupun baginda Rasul itu makhluk Allah sebagai seorang nabi, bukan nabi yang pertama, nabi akhir zaman, nabi yang terakhir. Usia baginda Rasul tidak selama nabi-nabi yang lain, tapi baginda Rasul jauh lebih mulia dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kemuliaan baginda Rasul itu bisa memberikan syafaat buat umatnya. Amin. Saya mau cerita, boleh? Begini. Saya mau cerita, Bu, boleh? Begini. Ya sabar keles. Lu nyumbang cenggong gak sabaran. Nanti setelah terjadi kehancuran dunia, ada yang namanya Yaumul Ba'ats, hari pembangkitan. Dibangkitkan semua manusia, dikumpulkan di sebuah tempat yang teramat sangat besar bernama Padang Mahsyar, Padang Pariaman lagi. Terjadi kehancuran dunia. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Ada yang jawab mursalun, ada yang jawab mursalin. Terjadi kehancuran hari yang dijanjikan oleh Allah, dibenarkan oleh semua utusan Allah. Apa saudara? Kiamat. Nah, terjadi proses kiamat. Bainal abdi wal jannati sab'a aqobatin. Antara seorang hamba dengan surga itu ada 7 rintangan yang harus dilewati. Dan salah satu rintangan yang terberat adalah al-wuqufi fi yadillahi, ketika kita berdiri di hadapan Allah, menanti hisab kita dan berurusan tentang orang-orang yang kita zalimi.
Hisab yang paling berat adalah menanti urusan kita dengan orang-orang yang kita zolimi. Satu orang aja kita zolimi, hisabnya berat nanti. Bagaimana kalau satu wilayah kita zolimi? Bagaimana kalau satu negara kita zolimi? Bukankah sebuah kemalangan yang besar, hisab yang lama menantikannya nanti di padang mahsyar? Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Hisab yang paling berat adalah menanti pengadilan terhadap orang-orang yang kita zolimi. Satu orang aja kita zolimi berat, Pak. Bu, lagi ngawul apa pakai masker nggak bisa jawab. Satu orang aja kita zolimi, lama hisabnya, apalagi satu negara kita zolimi. Maka para wakil-wakil kita yang duduk enak di gedung mewah, yang semua itu gara-gara jeripaya kita angkat mereka. Ketika melahirkan sebuah undang-undang, undang-undangnya buat kebaikan rakyatnya, undang-undangnya buat kemaslahatan umat, walaupun udah nggak menjabat, kebagian pahala karena melahirkan undang-undang yang membawa maslahat. Amin. Sebaliknya saudara, ketika mereka menelurkan sebuah undang-undang yang menzalimi rakyat, yang membuat rakyat sengsara, yang membuat rakyat menderita, walaupun udah nggak menjabat masih kebagian dosanya karena gara-gara mereka rakyat sengsara. Na'udzubillah min. Berapa banyak undang-undang yang nggak berpihak kepada rakyat? Buruh aja kemarin kasihan kocar kacir, udah pandemi kayak begini pakai keluar undang-undang omnibus law. Apa nggak cukup Meligus Law? Oh, Meligus Law istrinya Antohud yang dulu nyanyi lagu, grupnya itu grup potret, yang nyiptain lagu Ada Apa Dengan Cinta. Iya, Dian Sastrowardoyo. Iya, sama si Surya Saputra. Apaan? Menghina 200 follower saya artis. Menghina. Loh, memangnya siapa yang mengenalkan Irish Bella sampai menikah dengan Amar Joni? Coba siapa yang kenalin? Saya nanya. Mohon maaf para kiai. Allahumma salli ala Muhammad. Pada saat menanti pengadilan di padang mahsyar terberat saudara, dan pada saat itu manusia mencari perlindungan karena semua memikirkan pribadi dan nasibnya masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Semua berpisah saudara. Pada saat itulah manusia mencari pertolongan kepada para nabi. Didatangi Nabi Adam alaihi salam. Tempatnya luas padang mahsyar. Itu manusia berteriak-teriak minta tolong sama Nabi Adam. Nabi Adam dipanggil-panggil sampai bergema suaranya. Wahai Nabi Adam, dom. Improvisasi. Kan tempatnya luas. Wahai Nabi Adam, anta abal bashar, kau kan manusia pertama Adam. Ya. Engkau kan bapak moyangnya kami Adam. Tolong kami ini, bagaimana nasib kami? Ima fil jannah au ima finnar. Apakah kami masuk surga atau masuk neraka? Kalau banyak salah dan dosa kami, wahai Nabi Adam, mohonkan ampun kepada Allah agar kami semua terangkat ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Nabi Adam dimohonkan tolong. Nabi Adam angkat tangan, Pak. Maaf manusia, saya nggak bisa nolong. Loh kenapa? Saya juga punya dosa. Saya juga lagi mikirin anak saya, gimana nasibnya itu. Yang berantem gara-gara cewek, si Habil sama si Qabil. Gara-gara berebut cewek, si Iklimah sama Labuda. Jadi pembunuhan manusia pertama gara-gara berebut cewek.
Tuh, makanya pantas kalau zaman sekarang banyak anak muda berantem gara-gara cewek ya. Kuno. Tuh, zaman Nabi Adam bego. Ngapain pakai berebut cewek sampai berantem? Sekarang perempuan jauh lebih banyak ketimbang laki-laki, betul? Lu tinggal pilih. Lu kalau di kampung sini udah mentok kagak ada yang demen, lu pindah ke sono, banyak di Syria sono janda. Di Palestina banyak banget. Kadang-kadang berebut cewek sampai berantem demi harga diri. Lu ngomong sama jamban, gak usah berebut cewek, kipas-kipas cari angin, satu lepas cari yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Gak bisa nolong. Gagal Nabi Adam. Datang lagi menemui nabi yang lain, Nabi Nuh alaihis. Wahai Nabi Nuh, kau kan nabi yang sabar. 400 tahun kau berdakwah, yang ikut cuma 9 orang, tapi kau sabar Nabi Nuh. Ya Allah Pak Bu, berdakwah 400 tahun, yang ikut 9 orang. Coba Kiai Khair tuh ya. Kalau kita misalkan berdakwah, Kiai Rusdi, kita berdakwah jangankan 400 tahun, 10 tahun kita ngajar di majlis taklim, yang ngaji 9 orang berhenti jadi ustad. Mendingan kita ngojek ketahuan, ikut ojek online. Sekarang kan serba online ya, ojek online, terbikin beca online, disingkat beol. Beca online disingkat beol. Di pagi-pagi ibu-ibu mau kemana? Mau ke pasar Cipadu, naik apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Nuh dimintain tolong, angkat tangan, gak bisa manusia. Saya nggak bisa tolong kalian, saya juga lagi mikirin anak saya si Kanan, kemana itu diajak naik perahu oga, kelelep di mana tuh bocah, timbul di mana tuh anak tuh. Ya kalau orang Cipadu gampang, kalau tenggelam di Cisadane timbul di pohon, ya kan? Kalau tenggelam di Cisadane timbul di, jadi pohon timbul mah, pohon timbul. Alah segitu aja lama, lu ngaji kagak kelar lu. Ya timbul, pakai rame lagi. Saya nggak bisa tolong kalian, saya lagi mikirin anak saya. Gagal lagi. Singkat cerita, datang lagi menemui Nabi Ibrahim alaihis. Wahai Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, manusia mulia, manusia sabar, manusia yang loman, manusia yang baik hati. Kau kan kekasih Allah Nabi Ibrahim. Iya. Tolong kami semua ini, bagaimana nasib kami? Apakah kami masuk surga atau masuk neraka? Kalau banyak salah dan dosa kami, mohonkan ampun kepada Allah agar kami diampuni dan masuk surga Allah. Nabi Ibrahim angkat tangan, saya nggak bisa tolong kalian, saya juga lagi mikirin baba saya itu. Nabi Ibrahim kan bapaknya tukang bikin patung ya Kiai ya, kafir, Masya Allah. Memang suka ada yang begitu, babanya Nabi, anaknya bajingan. Realita kehidupan banyak, bapaknya Kiai, anaknya bajingan. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Sebaliknya anaknya Kiai, bapaknya bajingan. Ada nggak? Jarang-jarang yang begitu mah. Jarang. Yang banyak baba bajingan, anak bajingan. Ya kan pohon kacang nggak jauh dari lanjaran. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet, fotokopi. Emaknya codot, anaknya kelelawar. Emaknya dongdot, anaknya jablay. Main pantun mulu liar. Allahumma salli ala Muhammad.
Semua nabi didatengin, semuanya angkat tangan, gak bisa berikan syafaat. Terakhir manusia datang kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Abul Qasim, ya Jaddal Husain, wa innaka la'ala khuluqin. Wahai Muhammad bin Abdullah, terakhir kami datang kepadamu, tolong berikan kami kepastian. Bagaimana nasib kami ini, tolong kami semua. Baginda Rasul mengiyakan, ya akan aku tolong. Tapi yang aku utamakan adalah umatku. Yang paling utama umatku yang cinta kepadaku, yang sholawat kepadaku. Aku akan berikan syafaatul uzma buat mereka semua, agar mereka terampuni dosa dan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Yang rajin baca sholawat. Sholawat mah gak perlu yang namanya ijazah. Sholawat mah gak perlu yang namanya sanad. Sholawat mah gak perlu yang namanya mursyid. Kenapa? Sholawat itu langsung ijazah dari Allah. Paham? Begini, Allah nyuruh kita sholat, Allah sholat kagak? Enggak, madep mana ntar? Kalau orang sini sholat madep mana bu? Madep mana? Ngulon. La ilaha illallah, sembahyang madep ngulon. Pakai usoli bingung itu. Usolli faradul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal nguloni. Kata malaikat apa lu kata? Allah nyuruh kita sholat, Allah enggak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah enggak puasa. Nyuruh kita haji, Allah enggak haji. Tapi sebelum Allah nyuruh kita sholawat, Allah sholawat duluan. Betul? Diajak para malaikat buat salawat juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Baru nyuruh kita, ijazah langsung dari Allah. Begitu mulia salawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Makanya bersyukur kita jadi umat Rasul. Satu-satunya nabi yang berani jamin umatnya masuk surga cuma nabi kita, Pak. Alhamdulillah. Tenang aja, ngapa sih ah? Bu, itu apa makanan itu? Buka maskernya, makan masih utuh itu piring. Itu masih utuh itu piring. Piring bonglak mah habis. Mohon maaf ya, kita orang Betawi. Orang Betawi kan begitu. Ke Ciawi membeli botol, empok maya isiin minyak. Orang Betawi emangnya getol, belon kaya bininya banyak. Bagus daripada jadi jablay. Allahumma salli ala Muhammad. Bersyukur kita jadi umat Rasul. Satu-satunya nabi yang berani jamin umatnya masuk surga kan cuma nabi kita. Betul? Nabi yang lain pernah marah sama umatnya sampai tertimpa bencana besar. Tapi sayangnya Rasul kepada kita, dijamin umatnya semua masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Allahumma salli ala Muhammad. Semua umatku, kata Rasul, dijamin masuk surga. Termasuk kita semua yang hadir bikin muludan ini malam, semua dijamin masuk surga. Tapi nggak bareng, nggak bareng. Lah kok nggak bareng, Ustad? Kan muludannya bareng, acaranya bareng, pulangnya bareng. Emang apa ke surganya nggak bareng? Contoh, ada orang sholat Jumat ke masjid,
masjidnya sama, khatibnya sama, imamnya sama, waktunya sama, datang ke masjidnya bareng apa kagak Pak? Kagak. Ada yang tegere-gere. Apa tegere-gere itu? Jam setengah 12 udah nyampe, masuk masjid berebut tiang, senderan. Khatib khutbah setengah mati, dia tidur setengah modar. Yang Jumat sama-sama setengah mampus. Ada yang semangat, ada yang lelet, entar mulu. Belum azan. Nah, biasanya yang deketan yang begitu tuh, orang kedengeran. Belum azan, udah azan, belum khutbah. Udah khutbah, belum khutbah kedua. Belum qomat, ya baru juga takbir. Belum baca Fatihah, udah Fatihah, belum juga baca surah, enggak sekalian, belum salam. Enggak bareng. Ibu-ibu ke majelis taklim, ibu pada ngaji, Bu? Ini tampang orang ngaji semua ini. Maka bajunya bagus-bagus tuh. Udah lunas. Lo enggak apa-apa. Ngutang di majelis taklim itu barokah ngaji ya Pak Haji Saadi ya. Kalau ngandelin dibeliin laki makan ati nggak dibeliin, minta dibeliin baju yang cakep, dibeliin yang 100.000 3, berhadiah odol. Barokah ngaji, alhamdulillah seragam banyak, kerudung cakep, iya. Lah coba nggak pernah ngaji punya kerudung cuman 2, udah mulai musim hujan, 1 dicuci 1 dipakai. Yang dicuci kagak kering, yang dipakai kotor, dua-duanya dicuci, buru-buru mulu dan salah ambil, bukan kerudung, taplak meja. Ibu-ibu ngaji ke majelis taklim, majelis taklimnya sama, tempatnya sama, waktunya sama, gurunya sama, datangnya bareng apa kagak? Bareng kagak? Kagak. Ada yang getap, teraga-raga. Apa teraga-raga lagi? Ini zaman sekarang pada paham nggak bocah kita bahasa gini kiai ini? Ngerti nggak bu teraga-raga? Kagak. Wah gaya belagu. Orang Cipadu kan dulu kalau ngomong cebok orang ada batoka. Sekarang aja sok keren, mentang-mentang banyak mall, ngomong sok gaul. Nenek-nenek diajak ngaji, nyai ngaji yuk, enggak emang apa? Lagi enggak mood, cis najis. Ngaji pakai mood. Aduh, aki-aki diajak sembahyang jamaah, kong bayang jamaah yuk, enggak, emang apa? Gua lagi bete. Ya. Emang apaan bete kong? Bete bau tai. Allahumma salli ala Muhammad. Ngaji ke majelis taklim ada yang semangat, ngaji jam 10 jam 8 udah nyampe. Kenapa? Gara-gara baru beli baju baru kalian pamer. Ayolah ngaku lo. Ada yang rada lelet, ngaji jam 10 jam 11 belum nyampe. Udah begitu baru jalan dia nyamper temennya. Lah kan orang Kodan mengaji pakai nyamper ya. Udah nyamper temennya masih masak, masih goreng ikan. Pakai bahasa Cipadu, po, empok ngaji apa kagak? Tahu gue ribet banget belagu banget yakin tadi goreng ikan mujahirin belagu banget yakin lah belagu banget ada boleh mancing ikan mujahirin ini. Boleh mancing tadi ya. Boleh mancing, kita menerusin aja. Saya kasih tahu, yang namanya orang mancing mah kagak bakal bisa maju. Coba. Orang mancing mah gak bisa maju. Saya pernah ditraktir mancing, ditraktir ada jamaah yang punya kolam ikan bandeng. Ya, ditraktir saya. Begitu saya mancing, dapat mulu. Kaget dia. Ya namanya dapat mulu kan biasa, namanya sama guru mak kiai bacaannya apa? Hanya bacaan, padahal sekejap bujuk gue baru mancing. Saya bilang, Pak, kalau mau mancing dapat banyak, kalau mau berangkat mancing lihat bini. Tuh. Ngelihat bini, lihat bini dulu. Kalau bininya lagi tidur miring ke kanan, pertama pegang joran pakai tangan kanan.
Kalau miring ke kiri pegang joran pakai tangan kiri, lempar pertama kali. Kalau bini lagi tengkurap tangan dua. Kalau bini lagi celentang, lu jangan mancing. Bini lagi neger. Yang ABG kagak paham neger apaan neger. Ya mohon maaf Kiai, saya mau orang kampung. Saya mau orang kampung. Kalau saya ceramah di Australia mah nggak begini. Iya. Dalam waktu dekat ini saya bakal ceramah ke Kanada, ya, sama ke Singapura. Kalau ada yang ngundang. Allahumma salli ala Muhammad. Satu-satunya nabi yang berani jamin umatnya masuk surga. Bagaimana kalau dia pencuri? Ya tetap. Penjinah? Ya tetap. Tuh. Makanya bersyukur jadi umat Rasul kita. Wujud terima kasihnya, alhamdulillah nggak pernah ketinggalan nih majelis taklim Muhammad Abdul Qadir Jailani. Tiap tahun bikin muludan. Alhamdulillah. Tahun kemarin saya di sini ya. Di sini lagi alhamdulillah. YouTube baru 3 juta subscribernya itu. YouTube sepotong dong 7 menit. Ya Allah saudara. Ini wujud rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul. Kita muliakan namanya, kita agungkan kelahirannya. Pak RW ngasih restu, ngasih izin, silakan diadain. Alhamdulillah. Cakep nih RW. Ada RW yang ngelarang tuh. Jangan bikin muludan. Nggak boleh. Ini gereja. Begitu katanya. Dengerin dulu. Cakep nih RW, alhamdulillah izinin. Lagi ngapain sekarang siar agama pakai takut-takut saudara? Betul. Kalau ada COVID-19, of course. Ada corona, I know, certainly. Tapi bukan berarti siar agama hilang, bukan berarti dari Allah tambah jauh, bukan berarti masjid musola kosong. Paham? Begini gampang-gampangnya, real of thinking, state of mind, thinking about future. Wah itu bahasa susah, nggak bisa diulang, nggak bisa. Kalau diulang salah. Begini, masih ada pandemi, iya. Corona berbahaya, ngerti. Banyak korban berjatuhan, memang. Tiap hari banyak yang mati dari tahun atu. Lah pemerintah kita sekarang kan bego-bego tolol. Orang mati jahitungin. Dari tahun atu juga ada. Mohon maaf Pak RW, pemerintah bukan Pak RW. Bukan. Ayo kita berpikir realistis. Nih. Sekarang ini semua udah pelonggaran, diskotik dibuka. Iya. Hiburan malam dibuka. Bioskop dibuka, tempat hiburan dibuka. Ngapa sekolah masih ditutup? Kenapa sekolah masih ditutup, saudara? Oh, harus protokol kesehatan. Yang namanya anak sekolah mah paling patuh apa kata gurunya, betul? Karena kita nyekolahkan anak cuma dididik jadi orang yang pintar dan cerdas, tapi bagaimana belajar perilaku dan etika, belajar tentang sebuah akhlak dengan akhlakul, itu yang terpenting. Bukan cuma pengisian ilmu dan juga pengetahuan. Semua udah pada dibuka. Coba kalau anak sekolah pakai masker ya pakai, nurut. Cuci tangan, wow habis air segendong. Pakai hand sanitizer ya girang adem. Bisa-bisa tuh alkohol buat kumur-kumur. Masya Allah, nurut tuh. Tapi kenapa masih ditutup? Sekarang saya tanya, kalau hiburan malam orang joget di diskotik, ada nggak yang jaga jarak? Ada nggak? Coba pikir dah. Joget ada nggak yang jaga jarak? Satu di sini, satu di sono. Goyang tenggo, bego. Panti pijat dibuka. Ada nggak orang mijet jaga jarak?
Pasiennya di sono, yang mijit di sini. Mijit gaib. Tapi kenapa sekolah? Kasihan orang-orang tua. Sudah ekonomi sulit, bapaknya kena masalah ekonomi, ditambah lagi kudu beli kota, bantuan kagak merata, katanya dapat bantuan kota, mana yang dibantu? Betul? Ya Allah, saudara kasihan. Jangan ngomongin saya, bukan ngomongin saya. Anak saya mah nggak masalah sama kota, pakai wifi. Masya Allah, kasihan. Sehari 1 giga minimal. Iya. Ya kalau eksis sama tri 1 giga 17.000. Kalau sempati kan 25. Gue juga kepake monyong. Kali kiai mah giganya dari Allah, malaikat ngisiin gitu. Gigi lu betato. Mohon maaf orang Poris, kiai ngomongnya begini. Ya Allah. 1 giga minimal sehari. Ya kalau anaknya 1, kalau anaknya 4. Lah kan berarti 4 giga habis. Minimal 4 giga habis, cepet habis sehari buat beli kuota doang. Kasihan orang tuanya, kadang-kadang emaknya bantuin ngajar. Sambil goreng ikan, bantuin ngisi PR. Ikan geseng, anak pada merah kupingnya dijewerin mulu. Ngaku lo. Kasihan ya. Gara-gara menteri pendidikannya ojol nih, ojek online dia nih. Dia kan menteri ojek online ya. Buka sekolah, kenapa takut? Kan begitu, betul apa benar? Buka majelis taklim, siarkan agama Allah, masjid buka. Kenapa pada jauh dari Allah? Justru kalau ada masalah kayak gini, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Begini logikanya, mohon maaf Pak RW, ini saya berikan penerangan biar pada jelas, biar nggak salah paham. Begini, virus itu kan makhluk, betul? Makhluk itu ada yang nyiptakan. Ngaji sama Ustaz Khair tuh di sini. Yang nyiptakan makhluk namanya Khalik. Khalik itu adalah Allah. Berarti ini COVID-19, virus corona adalah makhluk Allah. Kalau makhluk ini berbahaya, siapa yang kita ajak ngomong? Allah. Contoh nih. Seandainya kita punya tetangga punya anjing galak. Anjing apa yang galak? Herder. Apa tuh yang mukanya jelek-jelekin itu? Bulldog ya? Bulldog. Keluar dari salon masih jelek aja mukanya. Anjing bulldog dah tuh. Kita punya tetangga kita punya anjing galak tuh. Kita jalan digonggong, kiaki pada kaget, nenek-nenek sudahan. Anak kecil main diuber-uber, nyaris digigit. Lah kan bahaya, betul? Itu bahaya. Kita lawan Allah. Kita biarin tambah jadi-jadi. Itu virus. Bagaimana cara mengatasinya? Ajak ngomong yang punya anjing. Engkau lai. Ya masa Ustad? Pak, ya. Tolong dong anjingnya dijinakkan. Anjingnya bikin kita khawatir semuanya. Kita jalan digonggong, anak kecil lewat dikejar-kejar, nyaris digigit, ini bahaya anjing. Tolong ente yang punya ente jinakan, dicangcang kek, ditaruh di belakang kek, dimatiin kek. Urusan lu makan, urusan lu. Tuh. Kira-kira beres kagak urusan? Beres. Ajak ngomong baik-baik, mohon meratap-ratap kalau perlu. Ini virus makhluk Allah. Ngomong sama Allah, ya Rabb, kalau virus ini kau turunkan karena kami lalai sering berbuat maksiat, ampuni kami ya Allah. Ajak ngomong Allah, bukan malah jauh dari rumahnya. Paham? Pahim tum? Pahim tum? Pahim. Nah, Palestina, Argentum, Lionel Messi main bola. Ajak ngomong Allah.
Kalau perlu nangis sama Allah. Kalau ini merupakan musibah darimu ya Allah, kami jalan keluarnya. Kalau kami ini merupakan diturunkan azab, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mungkin kami banyak yang kurang istighfar dan kurang ruku sujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu. Ajak ngomong Allah, jangan malah jauh dari Allah. Insya Allah masalahnya akan selesai. Amin ya Rabbal. Jarang pemerintah kita berpikir begitu nih. Pemerintah yang diurusin adalah vaksin terus. 3 kali divaksin baik kagak tambah kisut tuh orang. Masya Allah. Maka ayo ngaji di Majelis Talim, saya bangga tuh. Terus terang, ini muludan pertama saya abad ini ya. Abad corona. Di Cipadu baru kali ini, yang gagal banyak, asli, Masya Allah. Maka ketika Haji Saadi telepon, saya bilang, emang boleh sama RW-nya, cakep urusan dah, saya bilang. Masya Allah. Tuh. Sampai jam berapa ini? Jadi bersyukur jadi umat Rasul. Yang kedua, nah, kemuliaan baginda Rasul juga terlimpah kepada kita. Bagaimana terlimpahnya saudara? Nih, Nabi Adam alaihi salam cemburu sama kita. Bahkan para nabi-nabi itu setelah ketemu baginda Rasul di puncak Mi'rajnya, ya, semua nabi itu pengen jadi umat Rasul. Para nabi itu pengen jadi umat Rasul, saking mulianya Rasul. Malah terbalik, nabi-nabi pengen jadi umat Rasul malah pada pengen jadi nabi. Lah kan bego. Saking mulianya baginda Rasul sampai umatnya juga jadi umat yang mulia. Nabi Adam cemburu, aku iri melihat umat Muhammad. Kenapa? Aku bikin dosa satu, diusir dari surga. Tapi umat Muhammad lahir ke dunia, bikin dosa banyak, minta ampun sama Allah, malah dimasukkan ke dalam surga. Tuh. Nabi Adam bikin dosa satu, diusir dari surga. Kita bikin dosa banyak, minta ampun, malah dimasukkan ke dalam surga. Coba dah. Ngiri Nabi Adam. Nabi Adam kan bikin dosa cuma atu. Di surga udah enak banget, semua tersedia, makanan lezat, buahan lengkap, serba impor tuh buahan, aprikot Prancis, jeruk Spanyol, anggur Australia, pir Kanada, siangli Taiwan, tekokak Depok. Depok tuh impor. Makan dam, silakan makan semua. Tapi ingat dam, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz. Jangan kau coba dekati pohon itu, apalagi kau panjat mengambil dan kau memakannya. Itu laranganku. Semua boleh kau makan, semua boleh kau minum, tapi satu yang aku larang. Cuma kadang-kadang manusia kan sifatnya begitu. Banyak yang dibolehin, satu yang kagak dibolehin, satu yang jauh beruber. Betul apa benar? Coba deh. Satu ada sebuah rumah besar, kamarnya ada 100. Silakan mau di kamar mana aja silahkan, tapi tolong ya masuk kamar situ ya. 100 kamar boleh, 1 kamar jangan dimasukin ya. Yang 1 dipeleter. Apa dipeleter itu ya? Diuber-uber. Tahu diuber-uber? Apa diuber-uber ya? Dikejar-kejar. Loh, bahasa Cipadu sekarang jadi bahasa dunia. Kalau kita ngejar-ngejar bahasa Cipadu apa? Udag-udag ya. Udag-udag, uber-uber. Diuber-uber. Uber itu jadi bahasa dunia. Ada piala Thomas, piala Uber itu. Jadi piala yang dikejar-kejar namanya piala Uber. Ntar Thomas ganti udag. Hebat orang Betawi loh. Paling hebat kita.
Orang Arab, mohon maaf Pak, ini kalau bicara filosofi bahasa, saya kan 25 tahun makan bangku sekolahan. Loh, menghina. Saya master termuda, umur 24 tahun setengah sudah lulus S2, master termuda, seangkatan dengan Master Wong Pai Hung. Iya, S1 di Surabaya, S2 di Malang, mau ngambil S3, duitnya kurang. Kata yang jaga warung, S3 mah 3.000. Terusin. Belum capek. Sampai jam berapa? Jam 2. La ilaha illallah. Tungguin sampai jam 2 ya. Tega, Anda puas, aku lemas. Allahumma salli ala Muhammad. Bahasa Indonesia bahasa paling hebat, bahasa orang Betawi, bahasa orang kampung, orang Jawa, orang Sunda paling hebat di dunia. Contoh ya. Bahasa Inggrisnya beras apa? Rice. Nasi? Rice. Alat untuk masak nasi? Rice cooker. Ingat lo. Ya. Beras, nasi, rice. Kalau bahasa Arabnya apa? Ruz. Ya, ruz. Nasi, beras, ruz. Tapi lihat bahasa Indonesia. Nih, perhatikan bahasa Indonesia hebatnya. Masih di sawah, masih di puhun namanya padi. Udah dipanen namanya gabah. Udah digiling namanya beras. Digiring kecil-kecil menir. Udah dimasak namanya nasi. Yang nempel di Magicom namanya kerak. Wujudnya nasi-nasi juga enggak. Tapi hebat kan. Bangga kita dengan bahasa kita. Apa kita pada banggain bahasa? Oh, kita punya sastrawan hebat. Ngapain pada pakai gaya? Tes 1 2. Kita lebih banggain K-pop. Tahu K-pop? Korea. Kita juga punya orang-orang Indonesia yang hebat. Kenapa nggak kayak zaman dulu? Nonton film Berry Prima, ya. Adven Bangun. Tuh. Adven Bangun itu musuhnya Herman Ngantuk. Ingat dulu ya. Zaman dulu kan ada ya Misbar, gerimis. Masya Allah. Sekarang gaya Korea. Kadang-kadang ngasih nama anak, ya Allah ngikutin gaya Korea. Anak lahir laki kasih nama siapa? Tomingse. Tolong mingkem sedikit. Tuh bocah mangap aja. Anak kedua kasih nama Wocele. Wow, pecel lele. Masya Allah. Makanya kalau orang Jawa mah ngasih nama anak berdasarkan wetonan, pasaran. Lahir bulan Juni, pasarannya Pon, hari Senin, kasih nama Johnny Ponsen. Kita sekarang gak menghargai budaya kita. Yang kita agul-agulin budaya orang luar. Nenek-nenek nonton drakor mulu, cis najis. Nangis nonton drakor. Ngapa nyai sedih gua lihat Lee Min Ho. Lee Min Ho orang mana? No, Cipadu ke kiri. Allahumma salli ala Muhammad. Dilarang oleh Allah, tapi setan masuk. Nah ini. Jadi dari awal tuh yang namanya iblis udah gak demen sama orang beriman. Makanya ketika baginda Rasul lahir, cuma iblis yang nangis. Nih, silakan buka Bidayah wa Nihayah Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir dalam bab tentang kelahiran baginda Rasul. Inna iblisa ranna, sesungguhnya iblis itu menangis sejadi-jadinya. Menangis seg-segan. Apa seg-segan itu ya? Kalau nangis banget namanya apa bahasa sini, Abaji Saad itu?
Nangis sekenceng-kencengnya apa? Terseduh-seduh. Mie apa kopi itu? Nangis sejadi-jadinya, nangis kenceng banget. Iblis itu nangis fi arbaati ranatin, di dalam 4 kesedihan yang sangat besar. Nangis dalam 4 nangis yang sangat besar, dalam 4 keadaan. Salah satunya adalah hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Semua bahagia alam beserta isinya. Para malaikat bertasbih menyambut kelahiran baginda Rasul. Bahkan hadara ummahu lailatam maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatim minal hadiratil qudusiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Bidadari surga datang ke rumah Ibu Siti Aminah. Makanya malam Senin rumah Ibu Siti Aminah terang. Orang Mekah kaget. Itu malam Senin kota Makkah bercahaya terang luar biasa. Orang Mekah kaget. Wow, what happened? Aya naon? Ada apa ini Mekah terang amat? Sumber cahaya itu datang dari sebuah rumah kecil, rumah Ibu Siti Aminah, yang merupakan ibunda baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Datang. Makanya dinyatakan anta syamsun anta nurun fauqa, cahaya. Datang 2 orang bidadari cantik, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Ngapain? Bahasa kita mah ngelongokin, mau lahir. Ngelongokin, bahkan dianggap bidannya. Makanya Siti Aminah melahirnya gampang. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan maqtu'an. Allahumma salli ala Muhammad. Karena datang bidadari surga Siti Asiyah. Siapa itu Siti Asiyah yang dimaksud? Istrinya Fir'aun. Dan Siti Maryam. Siapa Siti Maryam, Bu? Ibunya Nabi Isa. Siapa bapaknya Nabi Isa? Enggak ada. Jangan bilang kagak tahu. Ntar jangan ngaji sendiri nyari tahu lagi. Enggak ada. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Lam yalid walam. Tuh. Allah enggak beranak. Allah enggak diberanakin. Kalau Allah Tuhan punya anak, lama-lama Tuhan akikoh cukur rambut. Lantar Tuhan pakai nyunatin. Udah gede Tuhan besan. Yang ngiring Pak RW ngikut. Ketua rombongan Ijrail lah, repot urusan. Yang ramean Tuhan tuh jadi nggak ada. Makanya kalau manusia itu kan binnya bin bapaknya, betul. Muhammad bin Abdullah, tuh Abdullah ibnu Mas'ud, tuh Abdullah ibnu Umar, ya ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi kalau Nabi Isa, Isa bin Maryam, binnya bin emaknya. Kenapa? Karena nggak ada babanya. Lah kok bisa? Allah yang mau. Nah ini Allah yang mau. Siti Maryam perempuan suci, nggak pernah disentuh laki-laki, Pak Bu. Kok bisa hamil? Allah yang mau. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Betul. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tinggal ditiupkan ruh ke perutnya Siti Maryam, bisa hamil seperti orang hamil pada umumnya. Siti Maryam nggak pernah disentuh laki-laki, Pak. Nggak pernah Siti Maryam itu hang out, ngedate, lunch, dinner, nggak pernah. Kok bisa hamil? Allah yang mau. Nggak nikah bisa hamil, Allah yang mau. Sayang di Cipadi juga sekarang banyak yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ya BRW ya. Belum nikah udah hamil duluan.
Makanya Bu, kalau punya anak perawan jangan dibiarin pacaran kelamaan. Ini pacaran lama banget, dang dang deng deng rarat rerot kayak PKI rapat nggak perang-perang. Lah kan pacaran zaman sekarang sama zaman dulu beda, betul. Zaman sekarang mah teknologi canggih. Zaman dulu kenalan langsung ketemu, ajak ngomong. Tuh, namanya siapa, rumahnya di mana. Sekarang pakai media sosial, pakai Instagram, pakai Twitter, pakai WhatsApp, pakai apa lagi? Pacebok. Saya kan ustadz nggak boleh bohong. Emang tulisannya apa? Saya baca apa? Masalah buat lo. Itu di Instagram, di WhatsApp fotonya cakep kayak Natasha Wilona. Pas jajan ketemuan tuh cewek mukanya buluk. Aduh, makan tape pakai sayur lodeh. Capek deh. Dulu pacaran, masya Allah, orang Cipadu demen sama orang kampung saya, orang Poris. Tahu orang, saya kenal orang Poris. Tahu Poris ya? Cipondo, Danau Cipondo belok kanan, kurang lebih 700 meter ada Superindo, ada gang namanya Gang Warung. Masuk Gang Warung ketemu Masjid Al-Fatah, depan Masjid Al-Fatah ada rumah tingkat 3. Nah itu rumah orang. Ya masih belok kanan dikit. Nanti ada rumah besar yang mobilnya banyak yang tulisannya la ilaha illallah semuanya. Nah itu bukan rumah saya. Masya Allah saudara. Pacaran ke sono, punya pacar ke sono, minta diantar nggak berani sendiri. Dari Cipadu betujuh ke sono. Masya Allah, kadang-kadang jalan kaki. Wow, gitar atuh, obat iseng, kagak ada yang bisa main gitar padahal obat iseng. Nyampe Poris, genteng rumah pacarnya doang kelihatan, udah sedep. Tuh genteng rumah pacar gua tuh. Oh yang itu, iya, udah yuk pulang lagi yuk. Lah emang apa pulang? Udah sedep. Biar gentengnya doang sedep. Coba anak zaman sekarang. Kadang-kadang orang tuanya buka peluang maksiat. Pacarnya datang, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Si Anu ada Bu, ada no di kamar, lu masuk dah gidah, gidah dia masuk. Bego. Berduaan pacaran pulang jam 2 dibiarin, jam 1 dibiarin, masya Allah. Dapat 3 bulan mual-mual. Nah lu, ini bukannya apa corona, ini mah bukan, kalau mual mah beda. Kata emaknya, lu masuk anjing kali neng. Dikerokin orang merah, dibawa ke dokter obat habis masih mual, dibawa ke bidan ditespek garis merahnya 2 sampai kereng banget. Ya Allah, baru nangis emaknya. Ya Allah neng, lu tegel-tegel kok bisa terjadi, lo belum nikah udah hamil. Gimana ceritanya nih, lo belum nikah udah hamil neng, gimana nih bisa hamil? Kayaknya Siti Maryam ini mak. Siti Maryam gigi lu dirimbonding. Itu bukan Siti Maryam, itu namanya minum es cendol nggak pakai kelapa, perut bejendol nggak punya bapak. Ini itu anting kagak ada matanya, perut bunting kagak ada bapaknya. Bandung lautan api, perut melendung nggak punya papi. Katanya orang Jawa, iku jenenge LKMD, lamaran keri meteng dise. Cek Sunda teh di arana etama parabola, parawan bolong tiheula. Ya mohon maaf Kiai, maklum penceramah nasional. Makanya mahal. Bajunya. Allahumma salli ala Muhammad. Mulianya baginda Rasul. Nabi Adam diusir dari surga, 400 tahun mencari ampunan Allah. Bertaubat Nabi Adam, Rabbana zolamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. 400 tahun mohon ampun kepada Allah. Taubatnya diterima, ketemu sama bininya. Tuh. Jadi udah berdua doang diturunin ke dunia. Dari surga kan turunin ke dunia. Udah begitu dipisah. Satu riwayat menyatakan Nabi Adam di Irak,
Ibu Hawa adanya di Jeddah. Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya nenek. Tuh. Jaddatun, Jaddah artinya nenek. Makanya ada kota di Arab namanya kota Jeddah. Nah, nanti bisa kalau berangkat haji atau umroh bandaranya di Jeddah atau di Madinah. Mudah-mudahan pada bisa berangkat haji dan umroh semua. Jadi jadah itu diambil dari kata jadah, jeddah, nenek. Makanya di sana ada sebuah bangunan, ya informasinya kuburan Ibu Hawa, panjang makamnya. Ya, tapi wallahu a'lam ya, wallahu a'lam ya. Karena di Indonesia juga banyak makam yang panjang-panjang toh, banyak. Ada Raden Patah Al-Akbar di Masjid Agung Demak, sebelahnya makam Raden Pati Yunus. Di pojoknya lagi di bawah bangunan kecil ada makam Sultan Trenggono, panjang itu besar. Kemarin juga saya ziarah sempat mampir ke makamnya Syekh Jumadil Kubro di Trawulan Mojokerto, panjang besar sama itu, dari sini ke pintu tuh makamnya panjang. Apa artinya sepanjang itu? Wallahu a'lam. Mungkin simbol penghormatan orang besar toh. Syekh Jumadil Kubro itu cikal bakalnya para wali songo. Syekh Jumadil Kubro punya murid, ya murid beliau itu Syekh Kuro di Kerawang. Tahu yang pernah ziarah ya? Syekh Kuro punya murid yaitu Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang begitu cantik ditaksir oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi orang Hindu, karena demen sama Nyai Subang Larang masuk Islam. Nikah Nyai Subang Larang dengan Prabu Siliwangi. Hasil pernikahan punya anak 3. Yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Laras Santang, yang ketiga Kian Santang. Nah, Kian Santang ini diangkat di sinetron. Sekarang makamnya ada jadi Syekh Rahmatul Kudus di makam Suci Godak di daerah Garut, Kawang Karang Pawitan sono. Tuh. Prabu Kian Santang. Dari pernikahannya Nyai Larang Santang terus sampai menikah dengan yang namanya Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi keturunannya begitu. Sampai terus punya anak namanya Maulana Hasanuddin yang makamnya ada di Banten, termasuk Maulana Yusuf. Nah, termasuk ada saudara tirinya namanya Pangeran Jaga Lautan. Pada mangap semua, paham gak saya ngomong ini? Udah jangan ngomong sana kejauhan dah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam 400 tahun bikin dosa 1. Lah kita dosa bikin dosa banyak, istighfarnya berapa kali coba deh. Nah, makanya kalau ada virus corona mungkin yang ruku dan sujud makin langka, yang istighfar makin samar, yang bangga dengan dosa-dosa tambah banyak. Orang sekarang tambah gede dosanya, tambah keren, bangga di media massa bikin dosa, betul? Ya Allah saudara. Maka alhamdulillah ya, mulai kembali lagi semangat beragama ya. Pandemi berakhir mudah-mudahan, amin. Kita juga punya panutan imam besar kita yang begitu kokoh dan gigih berjuang buat agama Islam. Beliau tuh dzurriyyah Rasul. Ketika saya berangkat umroh, beberapa kali ketemu dengan beliau, ngobrol begini begitu. Apa kata beliau? Saya ini kan dzurriyyah Rasul. Saya ikuti apa yang Rasul ajarkan, termasuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Kurang apa Habib Rizik Syihab kalau kepingin mengandalkan popularitasnya? Kurang apa beliau? Kalau beliau pengen kaya tinggal ngomong, betul. Beliau nyampaikan langsung. Kalau mau duit 30 miliar sekarang juga. Tapi ditolak. Kenapa? Rasul pernah begitu. Rasul ketika berdakwah itu yang namanya Abu Jahal kan pernah bawa duit banyak ke hadapan Rasul. Mad, iya cang. Ya kan kayak bahasa Cipadu. Capek juga kita berantem, Mad. Emang apa cang? Nih, kalau lu mau kaya, lu nggak usah dakwah, Mad. Lu berhenti dakwah. Nih duit banyak, lu tinggal ngomong ntar gue tambahin lagi. 9 naga masih utuh, no banyak udah. Tenang aja. Enggak jang, saya dakwah bukan pengen jadi orang kaya. Li'i'la'i kalimatillah, membela agama Allah subhanahu.
Itulah yang dilakukan orang-orang jahat terhadap Habib Rizik. Mereka menyogok, membungkam agar umat Islam ini bisa dikendalikan, agar syiar Islam bisa dipadamkan. Tapi beliau tolak. Saya berjuang demi agama dan mengharap ridha Allah Subhanahu. Dalam diri saya, dalam jiwa saya mengalir darah Rasul yang diajarkan, bukan untuk dunia. Itu sebuah komitmen, saudara. Pernah juga Abu Lahab datang nemuin Rasul. Mad, ya cing, gue denger kan bini lu banyak, Mad. Ya begitulah cing. Mad, kalau lu mau berhenti dakwah, gue cariin cewek yang paling botok. Di Cipadu ada gak yang paling botok? Asalkan mau berhenti dakwah, Mad, gue cariin cewek yang paling botok. Wajahnya perpaduan artis Indonesia. Mukanya Cinta Laura, matanya Luna Maya, hidungnya Manohara, bibirnya Marshanda, pipinya Masayu Anastasia, dagunya Cornelia Agatha, lehernya Natasha Wilona, kupingnya Vena Melinda, bodinya Omas Wati. Lah kan artis juga. Udah berhenti dakwah, Mad, ngapain sih lo? Enggak cing, saya berjuang bukan demi wanita, bukan demi dunia, mengharap ridha Allah Subhanahu. Sebuah komitmen tuh. Kenapa kok sekarang kebaikan sangat kebaikan sangat dipersulit, saudara, sementara kemaksiatan semakin merajalela? Saya kan sering tuh Kiai suka di WA, di SMS dulu. Lagi ceramah di SMS suruh berhenti. Mohon maaf Kiai, tolong berhenti ceramahnya, udah jam 11 malam, ganggu orang tidur. Ya Allah, ceramah jam 11 dianggap ganggu orang tidur, suruh berhenti. Saya tanya orang Cipadu, ada dangdut jam 1 pagi, ada nggak yang berani berhentiin? Ada nggak? Jawab. Ceramah jam 11 nyuruh berhenti dianggap ganggu orang tidur, padahal salonnya juga rusak mulu. Bukan di sini, tuh di situ salonnya tuh. Dangdut, saya tanya, dangdut itu salonnya gede apa kecil? Bejeger, apalagi kalau SK. Boh. Jam 12 malam masih ada dangdut, ada nggak yang berani berhentiin? RW berani nggak? RW-nya lagi nggak ada, lagi pergi keluar kota, RW sini lagi pergi, nggak tahu dia. Tapi kenapa syiar agama dipersulit? Kondisi lagi begini, ngapain pakai khutbah Jumat, pakai diatur-atur, kiai pakai disertifikasi. Banyakan kiai di dunia ini, di Indonesia paling banyak kiainya, betul. Islam ini maju di Indonesia karena banyak kiai. Indonesia bisa merdeka karena perjuangan para alim. Kenapa nggak pada sadar? Kalau bangsa mengamalkan ajaran Bung Karno, jas merah, jangan suka melupakan sejarah. Saya kepingin mengajarkan bangsa ini dengan jas hijau. Jangan suka hilangkan jasa ulama. Paham? Bung Karno kan begitu ya. Jas merah, jangan suka melupakan sejarah. Lah saya suruh jas hijau, jangan suka hilangkan jasa ulama. Jangan hilangin jasa ulama, bego. Ulama yang berjuang, ulama yang berkorban buat bangsa ini, betul. Besok 10 November di Surabaya, Sutomo Bung Tomo merebut kemerdekaan di Hotel Yamamoto. Bendera Belanda dirobek. Teriaknya bagaimana? Allahu Akbar. Sutomo Bung Tomo teriaknya. Betul. Semua berjuang teriak Allahu Akbar. Enggak ada yang berjuang teriak Yesus Akbar. Ceramah kalau lapar begini nih. Dah, kalau ditepokin udah ditepokin. Emang saya burung teprokin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kenapa nggak sadar si bangsa ini? Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha.
Enggak kan sudah nampak jelas di hadapan kita, merdeka atas berkat rahmat Allah. Ketika rahmatnya berubah, ya sekarang kayak begini di negara. Merdeka mah tambah lama tapi bangsa tambah kacau. Betul apa benar? Umat Islam diintimidasi, padahal umat Islam paling banyak sumbangannya di republik ini. Betul? Ayo hitung-hitungan sama saya, berani saya. Umat Islam paling banyak punya andil di republik ini. Umat Islam bukan benalu di sini. Umat Islam justru punya investasi besar di republik ini. Besok. Nih, buktiin. Tiap tahun paling sedikit 200.000 jamaah yang nyetor buat haji. Betul? 25.500.000. Nunggunya berapa lama? 20 tahun. Sekarang hitung dewek, 200.000 dikali 25.500.000 dikali 20 tahun. Berapa duit itu duit? Nolnya ya begitulah. Tanya tukang donat loh. Itu sumbangan umat Islam. Kenapa sumbangan? Uangnya ditaruh di deposito. Bayangkan. Kalau itu bunganya 1% sampai 10% saja, udah berapa duit bunganya? Sumbangan siapa? Umat. Maka kalau mau hitung-hitungan jalan tol itu banyak sumbangan umat Islam. Yang paling banyak bayar pajak adalah umat. Coba deh. Sekarang punya wakil rakyat. Apa yang diwakil dari negara ini? Kita punya wakil rakyat. Mana? Ketika kita mau ngomong, mau demo, nggak ada yang nemuin kita. Betul? Kita kayak nggak punya pemimpin. Rakyat mau ngomong, dihadapin kawat berduri. Lah, gue mau ngomong. Ya akhirnya pada berantem urusan. Sistemnya yang membuat kita berantem dengan saudara sendiri. Pemerintahnya yang jahat. Coba kalau rakyat mau ngomong, adepin. Mau ngomong apa? Contoh, misalkan warga RW 0 berapa nih? 04. Ngomong Pak RW, rame-rame ketemu RW, yuk ngomong. Pak RW, kita mau ngomong. Ada apa? Pak RW, ono di sono, mampet gua tono. Padahal dari rumah udah gua ngajak, gua minta depan RW, gua ngomong sekata-katanya, gua gebrak meja. Dekat RW, ada apa? Oh no God Pak RW. Oh begitu. Iya ngomong aja langsung. Adem apa enggak tuh warga? Nah sekarang warga udah sewot pengen lapor ke rumah RW, udah tahu orang mau lapor, dia tinggal pergi ke Giant. Kesel apa enggak? Kesel. Rakyat begitu. Mau ngomong dia tinggal ke Kalimantan nonton kandang bebek. Seakan-akan kandang bebek lebih penting daripada urusan rakyat. Betul? Berpikir saudara. Enggak tambah sakit hati kita saudara. Berapa banyak saudara kita yang di PHK dari buruh. Berapa banyak yang di PHK gara-gara pandemi begini. Malah masuk tenaga-tenaga kerja asing ke republik ini. Tambah sakit perasaan kita. Kita jadi penonton di kampung sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya hisab terberat adalah hisab mencari pengadilan antara orang yang kita zolimi dengan orang yang berbuat zolim. Makanya saya pesan nih jamaah Majelis Ta'lim Muhammad Abdul Qadir Jailani, ya Abah Haji Saadi, saya pesan banget dah, nanti di padang mahsyar tolong jangan berdiri di belakang pejabat yang zolim. Tolong dah. Nanti di padang mahsyar jangan berdiri di belakang pejabat yang zolim. Jangan. Emang apa? Kelamaan nungguinnya. Lah kita nggak gablek papa, nungguin dia lama banget hisabnya. Urusan orang zolim mah di dunia aja juga ribet, betul? Coba deh, pejabat anu korupsi. Kira-kira urusannya lama apa sebentar? Lama, ponisnya bertahun-tahun kagak kelar, yang belain banyak. Coba maling ayam, kelar sebulan urusan. Tuh. Dan tolong di padang mahsyar nanti jangan berdiri di belakang orang kaya yang sombong, yang zolim. Kenapa? Dia mah hisabnya lama, kita nungguin kelamaan sampai pada pegel.
Lalu kita berdirinya di mana? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlastuhu fil akhirah. Amin. Pengen nyaman berdiri di belakang guru-guru kita, berdiri di belakang kiai kita, berdiri di belakang alim ulama kita. Insya berdiri di belakang guru, tuh, belakang kiai, belakang Imam Syahroni. Imam Syahroni ditanya, Imam Syahroni, labbaik, dihisab. Punya rumah? Punya. Dari mana rumah? Lah malaikat pakai nanya, emang kagak ada catatannya di situ? Saya makan cuma ngajar doang, sama ceramah kemana-mana. Oh iya, bener, iya. Punya mobil? Punya. Dari mana duitnya? Lah pakai nanya lagi. Lihat apa catatan? Pakai nanya mulu malaikat. Oh iya, berdasarkan laporannya Anda orang yang lulus langsung masuk ke dalam surga. Amin. Malaikat, saya tuh ceramah ada yang ngundang. Yang ngundang itu jamaah Majelis Ta'lim Abdul Qadir Jailani. Lalu saya pengen ke surga bareng jamaah saya, pengen bareng ke surga sama mereka. Amin. Ya Rabbal. Kiai mah ke surga aja ngajak jamaah. Coba pejabat mah pergi ngeliat bebek aja sendirian. Hati-hati loh. Coba DPR orang datang aja tinggal pergi rumahnya, boro-boro ngajak kita. Apa yang diwakil dari kita? Rumah dinas, rakyat diwakilin, ya udah diwakilin aja. Jalan-jalan rakyat nggak usah, gue udah wakilin kata tuh DPR. Ya, jadi yang kedua bersyukur sebagai umat Rasul tidak perlu 400 tahun mohon ampunan dosa, tidak perlu sampai ke Mekah kita mohon ampunan dosa. Dimanapun kita bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Katanya di Cipadu mah kalau ceramah jangan lama-lama ya Abah Sadi ya. Kalau kelamaan pamali. Tahu pamali? Pamali itu istrinya apa namanya, suaminya Bu Mali, bapaknya si Mali. Ya mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kepulangan Habib Rizik Syihab Allah berikan perlindungan, Allah jaga, Allah pelihara, dan Allah jauhkan dari orang-orang zalim. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Jerih payah para panitia demi suksesnya acara ini malam, semoga tenaga yang dikerahkan, pikiran yang dicurahkan, uang yang disumbangkan, waman anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi sabilillah. Allah akan ganti dengan barokah rezeki yang berlipat ganda di kemudian hari. Kita doakan guru-guru kita, juga sahibul majlis kita, mudah-mudahan Allah berikan sehat badan, Allah berikan umur panjang, Allah tambahkan kemuliaan, Allah tambahkan hidupnya dengan penuh keberkahan. Berkumpulnya kita ini malam lewat peringatan Maulid, awal bertanda kita kumpul dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dan demikian, nanti yang baca doa ada ya. Ya, pribadi saya mohon maaf para kiai, ya Abah Haji Sadi ya. Orang Polres ngomong memang begitu, bahasa kasar karena didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf ya, Bu. Ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, dan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang. Kalau ada nenek-nenek telanjang, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Buah jeruk, buah semangka, buah pepaya, buah delima, itulah buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.